أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak-bapak, hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Pertama dan utama sekali, marilah kita memulangkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliaulah yang memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga dengan rahmat dan nikmat beliau, alhamdulillah, kita telah dapat hadir di masjid ini guna untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum laki-laki, yakninya ibadah salat Jumat. Kemudian selawat beringan salam tamohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang membawa kita dari alam kejahilan, terutama dari segi akidah, dari akidah yang jahiliyah ke akidah yang baik yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, sebagai judul khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah membangun semangat cinta Ramadan. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, tidak terasa baru kemarin rasanya
kita melaksanakan ibadah Ramadan. Tepat pada malam hari nanti, kalau ada keputusan pemerintah nantinya, tepat pada malam hari nanti, kita akan melaksanakan Qiyamul Lail Ramadan, yakninya salat tarawih, witir, dan amalan-amalan mulail yang lainnya. Oleh karena itu, menjelang bulan Ramadan itu datang, ada yang perlu kita perhatikan dalam memasuki bulan Ramadan itu. Yang pertama adalah persiapan menjelang Ramadan itu adalah yakninya mempersiapkan hati kita, mempersiapkan rohani kita atau hati kita. Mempersiapkan hati kita ini maksudnya adalah yakninya membersihkan hati kita. Ya, kalau ada kesalahan, kalau ada kekilafan atau lain sebagainya. Dalam salah satu hadis dikatakan bahwa tidak akan diterima pahala puasa seseorang apabila seorang anak yang tidak mau minta maaf kepada orang tuanya. Kemudian suami istri yang tidak saling memaafkan. Kemudian antara tetangga dengan tetangga yang lain itu tidak saling memaafkan. Kata Nabi, tidak akan diterima pahala puasa orang-orang seperti ini. Mumpung kita pada hari ini masih berada di bulan Sya'ban itu, kita hendaknya saling memaafkan antara anak dan orang tua, antara suami dan istri, dan antara tetangga dengan tetangga yang lain. Tradisi Balimau itu yang seharusnya bukan menyalahkan tradisi Balimau itu, tetapi alangkah lebih baiknya tradisi Balimau itu dilanjutkan, tetapi harus ditambah. Dengan cara apa? Dengan cara mengunjungi atau bersilaturahmi kepada sanak famili, kepada karib kerabat dan lain sebagainya. Balimau itu artinya adalah membersihkan diri kita, membersihkan badan kita. Kalau yang kebanyakan kita lihat tradisi Balimau itu hanya untuk membersihkan badan saja atau membersihkan jasmani saja, tetapi membersihkan hati kita yang lebih perlu. Itu sangat diperlukan kalau ingin masuk surga nantinya, kalau ingin pahala puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin kaum muslimin yang berbahagia, Sya'ban itu artinya adalah persiapan untuk menuju puncak. Bulan Sya'ban itu adalah bulan persiapan untuk menuju bulan Ramadan. Bulan Ramadan dikenal juga dengan bulan yang agung, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan lain sebagainya. Oleh karena itu, mumpung kita masih berada di bulan Sya'ban ini, marilah kita persiapkan diri kita menjelang bulan Ramadan itu. Bapak-bapak hadirin kaum muslimin yang berbahagia, sementara
Islam, para ulamanya begitu memuliakan bulan-bulan tersebut. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahawa yakninya bulan Sya'ban ini dia masukkan ke dalam salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu bulan-bulan yang dimuliakan itu, apabila kita beramal di dalamnya, maka akan dilipat gandakan pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan memiliki keistimewaan yang besar yang tidak bisa dijumpai di bulan-bulan yang lain. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, yakninya bulan Ramadan itu kita akan mendapatkan ampunan, kita akan mendapatkan maghfirah dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya nantinya. Bapak-bapak hadirin kaum muslimin yang berbahagia, oleh kerana itu kita harus mempersiapkan diri kita menyambut bulan yang penuh dengan barakah ini, dapat memanfaatkan secara maksimal, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amalan-amalan sunnah yang akan kita laksanakan pada bulan-bulan Ramadan itu nanti. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, pada bulan Ramadan itu juga kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah mengatakan bahawa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Insya Allah kita kalau melaksanakan ibadah puasa, kita itu akan mendapatkan derajat takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kemudian persiapan menjelang bulan Ramadan itu, yakninya kalau kita cinta kepada bulan Ramadan itu, menyambut bulan Ramadan itu dengan bersegera bertaubat dan meninggalkan maksiat. Pada bulan Ramadan itu kita dianjurkan melaksanakan ibadah, bukan perbuatan maksiat. Banyak saya lihat ketika bulan Ramadan itu datang, banyak kadai-kadai domino yang bermunculan. Itu banyak sekali, bahkan sampai pagi main domino. Itu tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, lebih baik kita berzikir kepada Allah daripada main-main yang lain dan lain sebagainya itu. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, mari kita sambut bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan maghfirah ini, dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat yang sebenar-benarnya, tidak akan mengulanginya lagi. Kalau itu sudah kita laksanakan, insya Allah selepas Ramadan itu nanti
kita akan mendapatkan derajat takwa dan kembali kepada kefitrahan atau dalam keadaan kesucian. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, menyambut bulan Ramadan itu dengan gembira. Dalam salah satu hadis juga dikatakan bahwa barang siapa yang bergembira datangnya bulan Ramadan itu, maka akan dihapus segala dosanya yang telah berlalu. Bergembira saja kita datangnya bulan Ramadan itu, kita sudah dihapus dosa yang telah berlalu. Oleh kerana itu, hadirin kaum muslimin yang berbahagia, Profesor Dr. Quraisy Shihab kata menahan itu terdiri dari kata, yakninya adalah menggambarkan bahwa tamu yang datang disambut dan diterima dengan lapang dada, dengan penuh kegembiraan, dipersiapkan baginya tempat yang lurus dalam melakukan apa saja yang dia inginkan. Oleh kerana itu, bapak-bapak hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kita sebagai hamba Allah, kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bergembira datangnya bulan Ramadan itu. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, demikianlah khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi khatib yang menyampaikan. Fa'tabiru ya ulil absyar la'allakum turhamun.